produk ramah lingkungan itu yang tidak merusak bumi tepatnya gitu. Jadi misalnya sabun ya kita teliti kandungannya apa. Kalau misalnya itu berbahan kimia jelas itu akan merusak bumi gitu. Kenapa? Apa yang dirusak? Jadi mencari produk ramah lingkungan tuh kita perlu banget cari tahu kandungan itu apa dan ya mencoba mengerti sih, nggak cuman kita konsumsinya, tapi nggak cuman fungsinya, tapi impact yang kita kembalikan ke alam itu apa gitu. Jadi produk ramah lingkungan ya produk yang berbahan dasar biasanya lebih alami dan berasal dari alam untuk dikembalikan ke alam. Kalau menurut saya produk ramah lingkungan seperti itu. Sebagai konsumen, Iya, sangat, sebagai sangat, konsumen. sangat. Karena menurut saya kita itu semua pada akhirnya walaupun produsen juga konsumen, dia pasti consume Iya, every betul. day gitu dan balik lagi ke rumah. Makanya fokusnya di Demi Bumi adalah ya kita ngurangin sampah per rumah tangga karena pada akhirnya rumah itu kan hati kitanya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengubah hati kita masing-masing, bisa konsisten mengubah dan belajar untuk hidup lebih baik, mencoba konsumsi lebih baik, itu akan sangat membantu mengurangi sampah kita gitu. Karena semua sampah itu semuanya dikemas dan kebanyakan sampahnya, kebanyakan kimianya gitu. Jadi itu yang merusak gitu pada akhirnya. Jadi kenapa? Karena kebanyakan kita sebagai konsumen kurang bertanya gitu, kurang mempertanyakan kembali. Makanya kita harus lebih bijak mempertanyakan kembali ketika kita mau beli, ini apa ya? Jangan cuman karena merek, jangan cuman karena packagingnya bagus. Nah dulu saya tuh karena saya desainer kan, saya selalu meneliti tuh berdasarkan packagingnya bagus, saya percaya dia gitu. Tapi yang paling penting adalah baca belakangnya, justru bukan depannya. Baca ingredientnya itu akan lebih penting, itu sih. Bisa banget. Ya contohnya pergi ke Naked Ink, Ya, pergi mungkin itu ke salah satunya nih teman-teman nih. Iya, dulu saya juga banyak belajar sama Kiana. Jadi dulu saya ketemu Kiana tuh pas di Basar ya Kiana ya. Kiana bilang, Benar. Jess, lu mau masuk gak ke toko gue gitu. Langsung saya masuk karena saya juga waktu itu baru awal berdiri kan, Januari 2019 kita baru keluarin jaring serut, baru keluarin beeswax, belum terlalu banyak produknya. Terus pas Kiana udah bikin toko tuh saya pas ke tokonya, wow, ternyata ada ya deodoran yang berasal dari batu. Nah, terus kayak wow, ada ya sikat yang berasal dari sabut kelapa. Maksudnya saya juga jadi belajar gitu. Makanya senang saya ngejalanin Demi Bumi karena mungkin saya nggak cuman ngajarin orang memakai yang reusable doang gitu. Kan waktu awal kan kita selalu kurangin sampah plastik gitu fokusnya ya. Jadi anything yang berplastik-plastik di rumah digantikan dengan apa? Misalnya si plastik buah digantiin sama jaring serut gitu kan. Jadi kita bawa tas jaring sendiri, masukin buahnya, harga tempel di luar gitu. Jadi fokusnya kita tuh lebih ke apa yang harus kita bawa awalnya gitu. Tapi pas udah sampai ke Naked Ink, saya ngelihat ternyata kalau saya ngerti masak gitu ya, itu akan ngebantu banget untuk kita ngurangin sampah. Kenapa? Karena kita kan bisa beli kayak di tempatnya Kiana kan semua ingredientnya kan yang udah tanpa plastik gitu kan. Terus saya senangnya juga kalau misalnya kita ke Boxor ya, misalnya ada charcoal gitu ya, terus activated charcoal, apa itu activated charcoal? Oh ini bisa buat apa masker gitu, terus ini bisa buat apa tambahan untuk apa gitu, misalnya pokoknya sabun lah, misalnya kita jadi banyak belajar from scratch-nya gitu. Yang saya suka itu gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau belajar hidup ramah lingkungan, senangnya ya kita jadi belajar banyak tentang yaitu gimana cara ngebuatnya. Karena kalau kita ngerti, kita akan lebih peduli sebetulnya. Itu key-nya. Makanya penting banget nih kayak Baksor ini banyak berdiri karena itu mengedukasi banget gitu. Kayak bikin susu kacang gitu dari kacangnya sendiri bukan dengan yang plastiknya gitu kan. Ya kita belajar bikin sendiri gitu. Jadi menurut saya itu sangat 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 dibutuhkan gitu untuk generasi sekarang dan banyak generasi muda justru pada suka gitu ya. Mungkin kalau yang udah tua-tua udah kebiasaan gitu kan bebelian dengan merek-merek ini jadi mereka mungkin males gitu loh. Tapi ya kita kan generasi selanjutnya juga gitu. Jadi menyenangkan sih. Kalau menurut saya tuh kayak kalau ke tempatnya Kiana tuh kayak kita ke apa ya? Ke library gitu. Oh, ada ini, oh ada ini, oh ada kecap ini, oh ada minyaknya ini gitu. Jadi kayak apa ya? Seneng kayak misalnya snacking ya. Saya paling seneng kalau tempatnya Kiana tuh
snacking sih, namanya snack itu yang paling banyak sampahnya soalnya. Anak saya senang karena ada dried fruit. Nah, dried fruitnya macam-macam. Anak saya paling suka tuh yang strawberry. Waktu itu pas balik lagi terus kosong. Tapi senang banget terus ada vacuum dried veggies gitu. Jadi maksudnya anak juga belajar untuk konsumsi snacking tanpa nyampah. Dan snackingnya selain sehat juga maksudnya mereka juga belajar untuk belajar yang ternyata snack itu macam-macam ya, ada yang okra gitu, ada yang dari buah-buah macam-macam yang kita nggak bisa temukan di supermarket biasa. Jadi itu sih maksudnya ya kayak library menurut saya, library makanan, library pusat pembelajaran buat kita semua sih. Kadang-kadang saya kalau lagi nggak ada kerjaan sana gitu, maksudnya ya kita jadi ini apaan sih, yang ini apaan sih gitu. Jadi kita jadi banyak bertanya gitu dan benar. senangnya kita jadi lebih bisa explore di dapur kita sih. Maksudnya terus begitu kan kita beli seperlunya kita. Jadi kalau misalnya kita beli supermarket kan ya udah 500 gram, udah 250 ya udah harus segitu gitu. Tapi kalau yang ini kan gue butuhnya berapa nih, emang kan gue mau bikin kue nih, butuhnya cuma segini, ya udah belinya segitu. Jadi kan no food waste juga gitu. Jadi itu sih yang Betul. saya amati. Oke, kalau dari saya sih toko ramah lingkungan itu variasi ya, kalau dari hulu sampai hilir. Misalkan kalau dari asal muasal dari barang tersebut, ya kan, maksudnya kayak pusatnya di mana nih, maksudnya terus yang bikinnya siapa, ethical apa enggak, maksudnya petaninya gimana. Nah, terus dari sana nanti shipment-nya, pengirimannya dari pabrik dari farm sampai ke Jakarta itu bagaimana. Terus dari itu tuh yang step awal, terus nanti dari sana pun udah sampai toko, itu pun juga kita baru kita jual lagi nih ke klien. Itu pun dari sana, dari saya ke klien pun itu juga tanpa kemasan. Jadi ini banyak stepnya kalau dari awal, dari hulu sampai hilir lah, sampai ke tangan customer. Nah, biasanya sih kita mulai dari misalkan petaninya, kita cari. Kalau saya much prefer kalau saya support petani lokal. Jadi segala barang yang memang ada di Indonesia itu yang saya ambil. Misalkan kayak lime, lemon yang kering ya. Itu kan kayak misal di Malang itu waktu sebelum saya mulai usaha ini, di Malang itu lemon itu katanya memang harus ditanam untuk bergantian dengan apel. Jadi misalkan di saat mereka tanam apel, tanahnya itu kan ada jarak ya antara apel satu dan apel kedua. Akhirnya ditanamin lah lemon. Nah, karena ditanamin lemon inilah, tapi mereka nggak ada use, lemon ini mau dikemanain. Jadi setiap panen lemonnya dibuang aja di lantai, misalnya dibiarin jatuh, it rotten, udah terus didiemin. Nah, sampai akhirnya saya bilang, loh ini kok sayang sekali ya, kalian buang-buang kayak gini, ini kan it's a waste of money. Maksudnya kalian udah capek tenaga juga, effortnya juga, dan uang juga, tapi kenapa kalian buang? Nah, dari sanalah saya ajarin, oke, kalau nggak gimana kalau kita keringin aja. All you have to do cuma tinggal iris, masukin dehydrator, and it's dry. Terus kamu kirim ke saya. Dan saya akan jualin barang itu. Nah, jadi dari situ kita mulai tuh. Nah, mulai praktisin dari mereka, ajarin mereka juga cara dehydrate-nya bagaimana, sistemnya bagaimana. Nah, akhirnya mereka kirim ke Jakarta. Kirim ke Jakartanya pun dalam satu dus besar. Satu dus besar yang sekali mungkin sekitar kalau nggak salah 5 kiloan lah. Jadi plastiknya itu cuma satu. Jadi cuma single lining plastik aja. Nah, habis itu tutup baru kita kirim ke Jakarta. Nah, dari Jakarta setelah kita terima, baru saya distribusikan ke toko-toko. Nah, dari toko-toko itu pun next step-nya itu untuk didistribusikan ke customer. Customer itu kita ada yang kita udah sediain kemasan di toko, paper bag. Itu just in case kalau memang kalian tidak bawa. Nah, tapi orang Indonesia, sekarang ini mereka masih cenderung suka lupa bawa. Nah, itulah kenapa kita juga menyediakan kontainer. Ada yang reuse, recycle, jadi banyak juga yang donasi kontainer bekas ke kita untuk kita pakai ulang lagi, untuk mereka pakai ulang lagi, itu juga ada. Ya kan, jadi itu kita mencoba untuk memperpanjang shelf life barang-barang inilah. Daripada sekali pakai buah, kenapa nggak kita sering-sering pakai aja. Nah, terus ada juga paper bag. Paper bag itu yang sangat, mesti saya tidak menyarankan. Kalau memang sudah tidak ada, ya udah. Tapi kalau memangnya masih kalian udah nggak ada harapan lagi yang memang harus pakai,
ya nggak masalah. Gitu kan. Malah kadang-kadang pun di toko aja kita suka, mereka misalkan beli sabun atau segala cairan lah. Saya tanya nggak bawa kemasan, saya bilang daripada kamu beli botol, mendingan kamu cari. Pasti ada dong botol bekas apapun yang kalian habis pakai. Mungkin kalian habis minum, misalkan minum botolan lah, teh botol atau apa, atau teh kotak, kayak aqua botol. Kenapa nggak kalian reuse aja aqua botol itu untuk isi sampo, dibandingin kamu beli 1 gelas kontainer lagi. Karena ini kan cuma transportasi antara toko dan sampai rumah aja. Nah, jadi kalau konsep toko ramah lingkungan itu kayak benar-benar dari hulu sampai hilirnya itu, jadi terkoneksi sih dia. Jadi nggak bisa kalau cuman saya setup toko doang, terus dia itu ya nggak bisa seperti itu juga, gitu. Saya juga sendiri saya juga teknologi pangan. Jadi beda banget sih. Maksudnya apa yang kita lakukan di Indonesia dan saya belajar di luar dan itu beda banget. Dan ya, kalau misalkan ya dari segi packaging mungkin gini ya, waktu zamannya nenek saya itu bukan nenek lah, nenek saya punya nenek. Jadi nenek saya punya mama. Itu kan kita belum ada kemasannya. Jadi semua masih curah, semua pakai karung, semua pakai apa. Jadi udah gitu datanglah zamannya mama saya. Itu kan di saat zamannya mama saya itu saatnya zamannya orang udah nyaman dengan plastik, segala sesuatu dibentuk dalam plastik. Segala sesuatu gampang dibawa, segala sesuatu datang maksudnya udah enak deh. Nah, datanglah nih sekarang generasi kita. Kita kan balik lagi nih, kayak turun 2 generasi lagi. Jadi yang di atas kita kan kayak culture shock ya, kayak loh kok jadi merepotkan lagi sih? Kok jadi begini lagi sih? Jadi maksudnya anggap jadi tuh kayak kita mundur zaman lah. Kita kayak jadi zaman sekarang tuh zaman yang mau balik lagi ke dua generasi yang dahulu. Jadi mereka kayak kaget kayak loh kok jadi merepotkan ya? Kok jadi apa ya? Karena yang mereka pikirkan bukan cuma dari segi financial ya. Kalau kita ngomong supply chain, kalau misalkan secara curah itu pasti akan lebih banyak food waste-nya. Misalkan kayak buah-buahan, karena pasti kan ya antara dari pabrik sampai ke toko, shipment-nya itu kan kita nggak bisa kontrol. Contoh lah, jelas-jelas tertulis jangan dijemur matahari, tapi itu pasti dijemur matahari punya barang. Jadi nggak bisa. Sedangkan kalau misalkannya mungkin kalau saya karena saya masih kecil ya, maksudnya kita kan masih kayak individual petaninya UKM-nya masih lokal, masih sendiri, itu masih bisa terkontrol dan shipment-nya kita bisa jaga. Ya kan pasti ini ya dari sini kemari. Tapi kan kalau yang misalkan kayak big company, mereka kan kadang kan mungkin karena too big, jadi mereka juga jadi bingung. Jadi kalau di satu sisi saya juga paham, maksudnya untuk mereka ini the biggest company untuk start mengurangi packaging itu emang rada sulit karena mereka juga harus pikir supply chain-nya mereka dan cost-nya ruginya mereka nih. Karena ya itu dibilang jangan dijemur pasti dijemur, dibilang jangan ditindih pasti diinjak. Itu betul. Iya, maksudnya jangan dibanting pasti dilempar. Jadi itu udah maksudnya ini makanya jadi hal yang itulah yang kita sebagai big industry itu pasti punya masalah. Karena apa? Karena saya juga sudah merasakan. Jadi saya sempat order ke salah satu big player dan saya jelasin saya maunya secara curah karena waktu saya pilih barang pun saya minta saya nggak mau individual packing dan saya maunya langsung come in bulk. Ya kan misalkan let's say the biggest size you have lah. Maksudnya kayak misalkan yang tadi lah chip okra. The biggest size itu kamu bisanya kasih saya berapa besar? Dia bilang cuma bisa 0,5 kilo. Oke, kenapa? Alasannya kayak gini. Ya alasannya apa? Ya itu di saat shipment-nya itu bisa mereka tulis jangan dibanting pulang nyampe ke tempat saya, okra itu udah jadi bubuk, jadi kayak makanan empasi punya loh. Jadi udah nggak utuh-utuh satu-satu lagi. Jadi kan dan saya nggak mungkin dong, kita nggak mungkin pergi ke Jawa buat ambil okra bawa pulang secara utuh, itu kan nggak mungkin. Itu juga nggak ramah lingkungan karena saya akan membuang energi bensin kan, dan itu menjadikan pollution dan it'll become more waste lagi gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang karena saya tahu makanya saya paham. Akhirnya saya pun harus menyediakan kayak oke yaudah kita kirim in containers ya. Jadi saya sediainlah containersnya nih ke mereka. Jadi kayak kotak donat atau kotak apa. Jadi kamu isi di kotak donat itu aja. Nanti kalau udah kosong saya kirim balik. Kamu kirim. Jadi kita kena extra charge-nya di transportation-nya di sana. Tapi at least I'm not using plastic gitu kan. Apalagi yang kalau kayak kemasan zaman now kan dia double ya, yang foil, metal foil dan yang yang di print itu loh, yang bagus-bagus itu yang bagus. Nah, itu kan
ada plastiknya, ada metalnya, ada kertasnya, itu kan kayak combo lah. Jadi mencegah mengurangi menggunakan kemasan seperti itu. Nah, tapi ya balik lagi agak sulit sih. Jadi untuk saya like yang small scale aja itu challenging banget. Jadi kalau untuk big company untuk meminta mereka mengerjakan hal yang sama, itu kita harus punya ide dulu nih. Lu lakuin seperti gue, lu bisa, lu trial baru. Tapi I don't expect much sih untuk mereka. Untuk mereka welcoming dengan kita aja dan mau mensupport kita kirim barang per 5 liter, 10 liter aja itu udah more than well. Maksudnya itu udah overwhelm banget gitu kan. Kadang-kadang mereka kan udah punya shopnya nih, kalau misalkan kayak sirup itu harus datang dalam kemasan 200 mili. Itu udah maksimal. Nggak boleh lagi tuh lebih daripada itu. Nah, tapi saya bisa dapat dalam kemasan 5 liter. Itu pun udah big change banget kan. Greenwashing itu kita dikibulin sebetulnya. Gimana tuh Jadi maksudnya tuh? greenwash itu namanya. Greenwash kan jadi kayak kesannya green tapi kita di apa kayak Brainwash. dihipnotis di brainwash kita dihipnotis. Enggak. Jadi misalnya gini sih, karena kan saya juga desainer, jadi saya banyak berhubungan dengan klien yang suka nipu gitu ya. Nipu dari segi begini, makanya saya selalu bilang lihat kandungan itu sangat sangat penting gitu kalau misalnya berupa packaging, karena orang nggak akan bisa nipu dari kandungan. Jadi misalnya packaging kosmetik, ya, sekarang kan lagi banyak kosmetik bilang, oh dia udah ramah lingkungan, bahannya udah natural, vegan lagi bilangnya. Terus saya ngobrol sama company kosmetik. Ya of course vegan, orang kita nggak bunuh animal, cuman gitu doang gitu. Jadi kayak karena nggak bunuh animal terus dia langsung bilang vegan gitu. Terus orang kita nggak ini kok, kita semuanya chemical gitu. Terus gitu mereka biasanya begitu cuman memakai salah satu dari, misalnya tadinya pakai parfum, pakai essential oil yang lebih natural, that's it gitu. Tapi the rest of it is biasa gitu. Itu mereka udah bilang natural. Itu sih menurut saya yang jadi rancu, banyak orang nggak ngerti gitu. Jadi karena saya desainer, jadi saya sangat mengerti ketika saya ketemu klien, briefnya tuh pasti kita maunya natural, kita maunya kelihatannya ramah lingkungan. Jadi look-nya harus seperti ini nih. Tapi kan zaman saya waktu sekolah, saya nggak diajarin tentang kandungan ya. Jadi yang saya diajarin adalah bagaimana mencapai suatu look di mana orang mengerti bahwa karakternya seperti itu. Jadi orang mau membeli karena itu yang mau dia pakai gitu kan. Tapi setelah saya jalanin demi bumi, setelah saya questioning a lot of produk yang saya pakai, saya jadi questioning klien saya gitu. Jadi mulai menanya gitu, mulai cerewet gitu, mulai di kick out sama klien juga karena kebanyakan nanya. Jadi ini orang kok kayak aktivis ya gitu. Jadi saya selalu misalnya lu bilang lu produknya ramah lingkungan, gue langsung nanya kandungannya apa gitu kan, langsung kayak gitu. Yang dimaksud ramah lingkungan di bagian mananya? Karena ya kita sebagai desainer harus tahu dong, kalau enggak kita nipu juga kan at the same time gitu loh. Terus pada akhirnya saya juga tahu gitu, mereka cuman, oh iya biasa kan kita memakai essential oil, kita memakai essential yang lebih natural. Terus yang lainnya bagaimana dengan apa kayak sulfur segala macam gitu-gitu juga masih dipakai gitu loh, kayak istilah-istilah kimia saya nggak ngerti deh pokoknya, cuman banyak unsur-unsur kimia yang sebetulnya membahayakan gitu, banyak banget gitu. Tapi susah untuk saya sebutkan karena saya bukan ahli kimia. Terus saya nanya, terus mau kampanye seperti apa gitu? Oh iya, nanti kita pengen dilihat semua produk-produknya kita itu akan kembali ke kita, recycle-nya kita berjalan. Terus saya tanya, terus kalian bekerja sama dengan siapa waste management-nya? Oh nanti gampang katanya gitu. Saya bingung dong. Lu mau bikin produk seperti ini tapi lu bilang ini gampang terus belum di planning. Itu kan aneh, orang kita aja ngurusin waste management untuk kita sendiri produksi aja kayak kita harus liatin benar gitu ya, maksudnya supaya kita nggak nyampah gitu. Ini bilang gampang gitu. Terus saya tanya lagi, ya tapi kan lebih baik kalian kalau misalnya udah mengenot diri kalian adalah environmentally friendly product, kan pasti banyak diincar sama aktivis lingkungan, of course menurut saya gitu. Akan banyak blog segala. Jadi kalian harus hati-hati. Saya bilang kayak gitu supaya mereka juga ngerti gitu loh, jangan asal-asalan gitu.
Iya gampang, kita kan udah di-link sama preman sampah, jadi kita tinggal bayar aja. Kok gitu sih? Aneh banget gitu. Kamu ngerti gak sih kayak banyak company-company besar apa ya, apa ya, memberi kesan kayak semua gampang dibayar gitu loh. Itu yang saya takut banget gitu loh. Jadi kayak terus kayak gitu mereka bilang kita ada social impact gini 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 gitu. Terus social impact-nya apa? Gampang nanti tinggal dicari. Sekarang banyak kok orang butuh kerjaan. Kayak kita kasih kerjaan ke gelandangan aja, ya ini pengalaman saya, itu susah. Kenapa? Monitoring, QC, segala macam itu tidak segampang itu. Tiba-tiba sampai di kita bolong-bolong gitu. Itu cost buat kita, tapi karena memang kita willing to do it, kita willing untuk take that cost, ya kita do it gitu. Karena memang tujuan kita adalah membiayai mereka gitu loh. Kok ini dibilang gampang gitu? Maksudnya kayak kesannya kayak lu kasih uang ke ini tuh sudah lancar gitu. Enggak segampang itu semuanya gitu loh. Jadi ya itulah akhirnya saya diinjak-injak kakinya sama suami saya. Terus kebanyakan nanya gitu. Jadi karena kan ya kita berdua memang company design kita apa dua-duanya desainer gitu. Terus kalau misalnya diajak meeting ya kita berdua datang. Terus abis itu sama suami saya nggak boleh datang lagi karena saya kebanyakan. Habis saya juga takut kan, maksudnya kita sebagai desainer kan kita juga kayak jembatan antara produsen dengan konsumen, apalagi saya sudah menjalankan pengurangan sampah dan mengkampanyekan ini gitu loh. Jadi saya mengharapkan kalau misalnya saya ketemu orang ya orangnya juga harus ngerti gitu loh. Jadi jangan kampanye doang tapi terus kayak gitu di belakangnya lu cuma ngebayar orang doang gitu. Itu yang sangat menakutkan sih memang. Karena kan sekarang trennya, maksudnya trennya lagi begini nih gitu. Kan SDGs development kan memang lagi digalakan sama pemerintah juga gitu. Jadi kan Betul. kalau mereka menjalankan itu kan berarti mereka mungkin ya nggak tahu ya, berarti mensupport program pemerintah juga atau gimana, mungkin ada alokasi dana. Saya nggak ngerti lah internal staff-nya gitu ya, pengurangan pajak atau segala macam. Tapi ya makanya kita sebagai konsumen juga harus hati-hati gitu karena banyak yang bohong. Misalnya itu tadi cuma kayak kosmetik ya. Sekarang tentang plastik nih. Plastik kita bilang mereka ramah lingkungan juga banyak kan. Ini plastiknya ramah lingkungan, biodegradable. Nah sekarang kalian pernah cari tahu nggak arti biodegradable itu apa? Artinya kan terurai. Nah tapi karena kalian pernah cari tahu nggak terurainya itu apa? Gitu. Yang paling penting itu kandungan yang terurainya, bukan cuma terurai doang. Jadi ternyata yang oksium itu kandungan yang terurainya itu masih mikroplastik. Makanya masih kesek-keseknya bunyinya kayak plastik gitu, cuman memakai oksium supaya itu zat pelarutnya supaya gampang pecah. Tapi masih mikroplastik dan dia bilangnya biodegradable. Jadi banyak orang kan beranggapan biodegradable itu udah ramah lingkungan gitu kan. Karena tidak merusak lingkungan, dibilangnya gitu di edukasinya. Tapi yang kita harus cari itu yang compostable, bahkan kalau bisa yang nggak nyampah sama sekali, itu yang paling benar gitu loh. Makanya kita harus membawa tote bag, membawa jaring serut, membawa wadah, membawa tumbler, membawa sedotan sendiri. Karena itu akan mengurangi banyak banget yang nyampah-nyampah. Nggak cuma plastik, kertas lah, logam lah, segala macam, kaca, itu juga akan nyampah gitu. Jadi ya kita membawa yang reusable itu sangat berguna banget gitu untuk kita lebih peduli lah sama lingkungan kita yang udah hancur ini. Banyak banget sih. Itu kayak head to toe needs. Jadi misalkan dari sabun ada, sampo ada, personal kayak ladies yang dibutuhin sama cewek-cewek juga ada dari kapas. Terus kayak hygiene kayak apa men's pad, apa itu men's cup itu juga kita punya. Terus kalau kayak untuk bapak-bapak ya, untuk para lelaki ada juga tuh shaver yang dari steel. Jadi kalian nggak usah beli shaver yang plastik. Terus sikat gigi, bambu, sikat piring, kain lap, apa maksudnya bukan kain lap sih, kayak apa tuh loofah, terus buat sabun cuci piring. Jadi basically everything bisa dibilang ada ya. Bumbu dapur, snack, herbs, spices, oils, sampai skincare pun ada. Tapi memang kalau skincare kita di toko masih pakai kemasan. Kenapa? Karena itu menjaga kualitas ya. Karena balik lagi dari yang saya belajarin itu microbiology itu ada di mana-mana.
maksudnya microbial itu kan banyak banget di mana-mana dan bakteri itu tumbuh cepet banget. Nah, jadi karena itu ke skincare saya tetap minta di kemasan utamanya mereka, the biggest yang mereka punya, tapi bisa retur ke tempat saya, itu kita ambil balik, nanti saya ada kerjasama dengan recycling center atau enggak dikirim balik ke produsennya. Itu juga ada. Jadi lengkap banget sih di toko dan itu yang di Kemang ya. Tapi kalau yang kayak di BSD atau yang di Peak itu memang karena tempatnya lebih kecil, jadi kita limited banget space-nya. Jadi kita sortir. Jadi yang kita taruh tuh kayak cuman snack, terus yang super daily needs kayak mushroom powder lah, chicken broth, terus kayak utensils itu kita sediain di hampir semua toko. Kalau yang kayak memang banyak dipakai semua orang ya, tapi kalau untuk bumbu-bumbu, jamu-jamuan itu di Kemang yang lebih komplit. Jadi banyak banget everything, basically apa yang kalian minta saya bisa sediain sih. Gitu karena untuk to help you to start zero waste living. Gitu. Waktu awal kita buka sih memang kayak orang kayak apa sih nih gitu kan, tapi makin kemari mereka sudah mulai aware ya, apalagi kan banjir tuh tahun kemarin itu pas habis banjir tuh kita di toko tuh tiba-tiba langsung rame banget dan mereka langsung ternyata banjir itu karena sampah plastik loh, bukannya karena maksudnya awalnya mereka yang kayak enggak apa sih gitu kan, tapi makin waktu awal itu berasa banget tuh efeknya. Karena waktu mereka keruh kan kelihatannya sampah plastik semua tuh, banjir yang ke bawah bukannya ikan tapi plastik Indomie gitu kan, jadi kan kelihatan banget. Jadi mereka yang kayak oh my god ternyata plastik maksudnya plastik make itu lebih yang bikin banjir itu sampah bukannya apa gitu kan. Nah jadi makin kemarin mereka lebih aware, walaupun masih ada juga orang yang kayak ini toko apa sih kok repot banget ya, kok begini ya. Dan itu baik lagi kita mengedukasi mereka kalau yang kita mau lakukan itu adalah mengurangi sampah gitu kan. Kadang-kadang malahan ada yang datang ke tempat saya itu bawa plastik kiloan yang baru, maksudnya benar-benar fully pack yang baru dari pasar. Terus saya sampai bingung dong, loh kok kamu the idea of bringing your container ya itu benar dengan membawa kemasan sendiri, tapi bukan berarti kamu membawa plastik kiloan. Nah karena gatel ya mulut ya balik lagi sih kayak masih Cici Jess juga, misalnya gue sampai nyaris juga kena ditendang dari toko juga karena kadang-kadang suka kayak please deh gitu kan, ngerti gak sih, tapi kadang-kadang gatel mulutnya kayak no ini kamu salah konsep gitu loh. Konsepnya itu bukan masalah kamu membawa kemasan sendiri, tapi membawa barang yang kamu punya di rumah untuk dipakai di sini, mesti untuk di reuse lagi gitu kan. Bukannya kamu datang kemari bawa plastik kiloan 1 pak dengan bangganya bilang khusus loh mbak saya ke pasar beli plastik ini, kan jadi langsung gagal paham ya, langsung kayak bukan seperti itu gitu. Jadi akhirnya kita malahan melecture lagi, kayak menjelaskan lagi ini tuh harusnya seperti ini dan ini gitu kan. Jadi lumayan challenging sih kalau ketemu orang yang kayak gitu, tapi lebih enak itu ketemu sama anak kecil kayak youngsters gitu, mereka malah bisa mengkoreksi orang tuanya. Jadi saya dulu ingat banget waktu awal buka toko itu ada satu datangan klien saya anak kecil, dia suka belanja snack. Terus lucu banget ya, emang anaknya ceriwis sekali gitu kan. Nah, hampir one day dia datang ke toko, emaknya lupa bawa kontainer. Dan you know what, anaknya bilang apa? I told you, mom, to bring container. I keep reminding you, but you keep forgetting. Dan gue langsung kayak, oh my God, gitu kan. Nih anak lucu banget bisa ingetin emaknya. Dan emaknya kayak malu gitu ya, kayak, oh I'm sorry gitu kan, tapi I'll bring it next time gitu kan. Jadi itu ada yang sampai kondisi seperti itu, misalnya anaknya yang lebih aware dibandingin emaknya, jadi itu memang lucu banget. Nah jadi ya tapi makin kemari orang makin paham dampaknya sampah ke lingkungan, dan juga kan makin banyak nih berita-berita dari ikan paus lah yang dibelek ada plastiknya, terus kemasan Indomie data dari tahun kapan itu nongol tiba-tiba, terus yang baru tahun ini kan yang di Bali yang sampah pantai itu semua isinya sampah plastik. Nah, dari sana pun mereka pun makin lebih aware soal dampak sampah plastik ke lingkungan sih. Jadi mereka juga makin willing untuk datang ke toko dan membawa kemasan sendiri.
gitu. Oke, kalau Demi Bumi bisa diakses di website atau enggak di Tokopedia atau enggak di Shopee, akunnya demibumi.id atau enggak ya di toko seperti Naked Ink ada di toko-toko bakso lainnya seperti Saruga, seperti Stores kita juga ada, terus bahkan sekarang udah ada di supermarket biasa di Kemang di Pacific Place namanya Kemcik itu udah ada, di Range Market yang di Asta itu ada, di Peak itu di Kemcik yang di Peak udah ada. Jadi bahkan kafe-kafe di Taman Gerang, Sun Alley, terus di Bo Bakery, di alun-alun Indonesia. Jadi memang kita fokusnya pengen ada di mana sampah itu berada sih. Jadi kita tidak menutupi kemungkinan produk kita hanya di tempat-tempat tertentu. Justru kita kan tujuannya ngedukasi gitu ya. Jadi kalau kita ngedukasi kan harus di tempat orang-orang yang belum ngerti. Itu challenge-nya kita sih. Jadi makanya kenapa kita ada di mana-mana gitu. Jadi memang karena tujuannya kita ngedukasi. Karena ngedukasi itu kan kita sendiri nggak bisa ada di sana. Edukasi itu lewat produk, jadi produknya yang ngomong gitu, produknya yang ngomong bahwa tahukah kamu seberapa banyak sampah yang kamu hasilkan ketika kamu tidak memakai yang reusable gitu. Jadi itu, jadi fokusnya kita di situ. Jadi kalau mau lihat kita ada di mana aja, biasanya ada di website, di daerah kontak asnya tuh ada listnya. Di Jogja, di Brunei Darussalam ada, di Medan. Jadi memang kita membuka untuk consignment sama reseller. Jadi untuk teman-teman yang punya toko, kita bisa masukin, ada skemanya sendiri. Untuk teman-teman yang mau beli putus, kita juga ada skemanya sendiri sebagai reseller. Jadi makanya siapapun yang mau peduli dan mau mencoba menjual produk ramah lingkungan, ya kita memberikan fasilitas itu. Jadi makanya kita ciptain itu sih. Oke, Naked Ink sendiri kita punya main store itu ada di Kemang, di Komo Park. Terus kita juga ada di BSD, di Breeze BSD, di Kumulo Compound. Terus kita juga ada di Peak. Di Peak itu kita ada 2 titik. Titik 1 itu ada di Gulf Island, di San Antonio rukonya. Jadi yang tempat orang main sepeda itu juga kita sudah ada. Dan soon next week itu kita juga akan buka di Urban Farm di Peak juga, di depannya Joy Restaurant. Dan kita juga ada di Tokopedia dan ada WhatsApp. Jadi kalau misalkan kalian ke Instagramnya Naked Ink, itu ada linknya untuk kontak kita lewat WhatsApp. Itu juga kalian bisa order lewat WhatsApp juga. Gitu. Dan kita juga terima, kita bisa kirim. Jadi nggak harus datang ke toko, kita bisa kirim juga kok. Oke, dari saya sih cukup singkat. Kita cuma punya waktu sedikit untuk berubah. Tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibanding ikan kita. Tahun 2048 sampai 50 kita tidak bisa menemukan ikan lagi. Jadi harapan kita terhadap generasi anak-anak kita seperti apa itu ada di kita semua. Jadi mulailah berubah dari sekarang dan hari ini juga. Itu aja. Thank you. Oke, kalau dari saya sih start something small. Jadi make small changes, tapi kalau setiap orang melakukan small changes dengan mengurangi sampah plastik, itu akan make a big difference. Dan dari small changes pun kalian akan mulai terbiasa dan kalian akan mulai dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Gitu. Small changes like bawa tumbler sendiri, bawa sedotan sendiri, bawa cutlery sendiri, terus nanti next step-nya mungkin bawa container sendiri untuk lunchbox-nya, terus tote bag itu juga first step gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu mulai something small, then I'm sure that in future kalian tuh bisa mengurangi sampah sendiri. Gitu. Oke, saran saya nggak usah takut sih. Justru kita kan tujuan kita bawa itu sebetulnya bukan cuma ngurangin sampah, tapi memberi contoh. Itu yang paling pertama.
semakin banyak orang membawa, semakin banyak itu mengubah pedagang juga, nggak cuman orang-orang sekitar kita juga. Jadi sering banget kalau misalnya kayak ke supermarket gitu ya, saya bangga aja bawa si jaring serut gitu, terus udah gitu masukin buahnya, timbang, terus ada yang ngelirik-ngelirik lihat gitu. Bahkan kadang-kadang yang suka nanya, itu apaan sih, beli di mana, kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya tujuan kita bawa itu memberi contoh. Jadi untuk orang yang mau diberi contoh, itu yang pertama. Bukan orang yang nggak diberi contoh. Jadi untuk orang yang sudah mulai terbuka, mungkin dia akan melihat dan akan sadar sendiri. Nah, untuk orang yang mungkin kayak kekeh gitu, masih suka sama plastik kan juga emang banyak gitu ya, karena memang plastik itu praktis, memang plastik itu higienis gitu, memang plastik itu murah gitu, tapi nyampahnya itu loh. Nah, ya kalau misalnya saya ngedukasi sih, saya awalnya waktu itu keluarga dulu ya, maksudnya selalu bawa aja di depan keluarga, akhirnya lama-lama mama saya ikut bawa, terutama ke pasar. Terus mama saya yang bangga sendiri, tahu nggak, mama kemarin bawa tas belanja, terus mama tantangin si emasnya, saya bawa kantong, mestinya saya dikurangin harganya mas, kayak gitu. Jadi soalnya kan sebetulnya plastik itu cost buat mereka ya. Jadi kita sebetulnya mengurangi cost-nya mereka membeli plastik itu pertama. Justru kita ngebantu mereka. Nah, kalau mereka sadar akan hal itu menjadi nilai poin plus buat mereka karena mereka jadi nggak usah bebelian plastik terlalu banyak, gitu kan. Nah, yang kedua, terus kita ngedukasi, Mas, tahu nggak itu plastik itu banyak nyampah. Jadi saya selalu misalnya kalau misalnya bawa, saya selalu bilang, saya nggak mau plastik, Mas, ini nyampah banget gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Saya nggak mau nyampah di rumah saya, karena itu emang haknya saya, bukan haknya dia. Haknya saya untuk saya nggak nyampah di rumah saya. Makanya saya nggak mau bawa sampahnya elu, gitu. Karena itu sampahnya elu yang gue bawa pulang. Itu. Jadi mereka harus sadar itu. Itu sampahnya supermarket. Saya nggak mau bawa pulang. Orang elu yang nyampah, kok masa harus gue yang nyampah pada akhirnya gitu. Bahkan saya punya teman bule gitu ya, dia tetap masih ke supermarket, semua sayurnya kan diplastikin, dia tinggalin tuh semua plastiknya di trolinya gitu. Jadi ya setiap orang mengedukasi orang lain tuh beda-beda ya. Jadi tapi yang harus kita ketahui adalah setiap orang itu mempunyai hak untuk tidak nyampah dan kita harus memperjuangkan haknya kita itu. Jadi jangan takut karena itu hak setiap orang untuk nggak nyampah gitu. Jadi jangan takut akan peraturan, itu paling penting. Misalnya ke restoran, waktu itu saya pernah ke restoran terus saya bawa tumbler, nggak boleh tumblernya ditaruh di meja, dia bilang gitu. Loh kenapa, orang saya ini minuman saya, kan saya juga pesan minuman kalian gitu, saya pesan kopi, saya pesan teh gitu kan, maksudnya saya tetap pesan gitu. Tapi untuk air, karena kalian pakai botol plastik, saya nggak mau pesan gitu loh. Jadi tapi saya tetap mau minum air putih, itu kan hak saya, itu loh. Jadi kayak jangan takut menurut saya, karena itu hak kita untuk nggak nyampah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, kita mengedukasi mereka, dan itu sangat penting untuk kita ngomong. Justru kalau kita nggak ngomong, kita takut, kita nggak akan bisa mengedukasi mereka. Jadi kayak misalnya ke tukang gorengan, saya juga kan suka pakai snack pouch saya, terus kayak gitu, Mas, ini kertas nyampah gitu, udah pakai pouch saya aja gitu, saya masukin sini aja. Ini keren banget gitu kan. Terus kadang-kadang saya tambahin deh gitu. Jadi maksudnya kita membuild komunikasi sehingga dia juga sadar bahwa itu sampah, itu paling penting menurut saya. Karena kalau misalnya kita nggak ngomong itu sampah, buat saya, bukan buat dia loh, buat saya, dia nggak akan tahu gitu. Karena setiap konsumen itu berhak untuk tidak diberi sampah dan mereka pedagangnya harus dikasih tahu. Bahkan kayak tukang-tukang roti, kayak ya brand-brand yang ada di mall, kadang-kadang saya tetap tantangin sih. Jadi bukan berarti saya terus-terusan pergi ke box store, nggak juga. Kadang-kadang juga kita repot gitu ya kan. Jadi ya udah ada di mana, ya kita beli di mana gitu kan. Tapi kita untungnya setiap kali kita pergi kita udah siap perang, bawa wadah, bawa tote bag, bawa tumbler, intinya itu. Nah, kalau ke tempat roti, wah ini kok banyak plastiknya, tapi ada yang nggak ada plastiknya, oke beli. Kalau semuanya ada plastiknya, gue tantangin, bilang ke kasirnya, ini plastiknya nggak penting banget sih, saya bilang gitu. Tolong masukin ke wadah saya aja semuanya, atau enggak masukin ke box aja mbak gitu. Saya nggak mau nyampah plastik di rumah saya.
Kalau misalnya kita nggak ngomong kayak gitu, oke, banyak yang komen waktu itu saya ngejalanin itu terus bilang, "Nanti dia buang sembarangan dong, Mbak." Tapi kalau kita nggak ngedukasi mereka, itu akan lebih parah, gitu. Jadi kalau misalnya kita semua menghindar dan pergi ke semuanya yang nggak ada sampahnya, yang ada sampahnya nggak akan belajar. Jadi kita harus justru tantangin mereka supaya mereka belajar bahwa konsumen sudah berubah loh, gitu. Kenapa? Pada akhirnya produsen akan mengikuti konsumen. Itu adalah nomor satu di dunia. Konsumen adalah raja. Itu yang saya selalu diajarin sama orang tua saya. Konsumen itu adalah raja. Klien itu adalah raja. Jadi kalau konsumen adalah raja, kita ini raja gitu. Jadi punya hak untuk nggak nyampah. Dan mereka harus tahu. Mereka taunya gimana? Ya kita yang ngomong. Dengan semakin banyak orang ngomong seperti sedotan. Semakin banyak orang udah menolak sedotan, semakin restoran-restoran jadi pada tahu, oh orang-orang udah pada berubah nih, jadi udah nggak perlu deh beli sedotan plastik lagi, udah banyak yang bawa gitu. Jadi udah kita jualan reusable straw aja gitu supaya making money gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kan mereka jadi lebih ke arah situ, ke arah yang lebih ramah lingkungan at least misalnya gitu. Jadi bukan konsum yang plastik-plastik sekali pakai lagi. Itu kan akan lebih baik gitu. Menurut saya itu sih jawabannya. Makasih, semoga menjawab. Jadi kalau misalnya di rumah saya tuh, saya nggak pakai plastik sampah sama sekali. Saya nggak beli plastik sampah sama sekali. Dulu, saya pikir sengaja saya pakai plastik yang ada. Dulu, karena saya pikir ngapain beli plastik sampah, orang plastik begitu banyak ya kita simpan gitu kan. Tapi nyimpenin plastik terus buat sampah, pada akhirnya setelah jalanin Demi Bumi, saya sadar, saya nyumbangin sampah plastik yang begitu banyak. Kenapa? Ya sama aja bohong gitu ya, maksudnya di WC ada plastik kecil, terus di ini ada plastik, jadi akhirnya banyak gitu. Nah, terus setelah belajar cara milah yang benar dan setelah saya belajar bahwa sampah itu adalah uang, saya kirimin ke pabrik daur ulang lewat bank sampah, jadi saya ngerti ternyata yang harus saya lakukan adalah bikin sistem yang benar di rumah. Karena di rumah saya tinggal sama mertua sama kakak ipar, jadi bukan keluarga inti aja. Jadi dari situ jadi saya bikin sistem pemilahan pakai tempat sampah yang buka tutupnya mudah gitu ya. Saya beli dari IKEA. Memang itu buat tempat pilah sampah. Senangnya kayak gitu, emang belajar dari emang sorted bin itu tulisannya. Warnanya hitam kecil untuk di ruang tamu langsung. Jadi nggak cuman keluarga aja yang bisa milah, tapi orang lain yang datang ke rumah kita, tamu juga bisa. Jadi saya ada 4 tong sampah di situ. Saya tulis kertas, plastik saset sendiri, plastik botol sendiri, sama botol kaca atau aluminium itu sendiri, sama organik ada 5. Nah, kenapa saya kategoriin seperti ini? Karena yang anorganik saya kirim menjadi uang. Jadi semua sampah kalau kita pilah dan kita bersihin itu sama dengan uang. Jadi bermanfaat dong. Kenapa harus kita buang? Kalau kita buang kasih ke tukang sampah, yang ada cuma dikirim ke TPA, bukan dikirim ke pabrik daur ulang. Jadi kenapa? Karena pengolahannya nggak jelas di TPA kita, di Bantar Gebang kalau di Jakarta. Nah, kenapa nggak kita kirim langsung ke pabrik daur ulang lewat bank sampah, which is bank sampah itu adalah program pemerintah. Jadi semua sampah itu bisa terolah dengan baik, karena itu emang harapan kita, circular economy kan. Company produksi, kita konsumsi, balik lagi diproduksi ulang lagi sampah kita. Karena itu tujuan kemasan itu sebenarnya untuk diproduksi kembali. Tapi nggak pernah muter nih, walaupun udah ada simbol recycle-nya. Kenapa? Karena kita nggak pernah diedukasi sistemnya. Itu yang sangat sangat kurang di Indonesia. Sistem pemilahan dan pengolahan dan kirim kemana tuh kita nggak pernah diedukasi. Dari zaman kita sekolah SD, TK, nggak pernah ada. Saya ingatnya cuma ada, oke, komposter, biopori ada, milah ada, tapi kirim kemananya nggak ada. Dan selama kita cuma kirim ke tukang sampah, itu akan endingnya di TPA, which is akan linear ekonomi doang, bukan sirkular. Jadi supaya kita ikut turut menjalankan sirkular ekonomi, kita kirimnya ke bank sampah, dan bank sampah itu ada di setiap perumahan. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan bank sampah itu sudah lumayan lama. Bank sampah yang saya kirim tuh namanya Bank Sampah Gesit di Jakarta Selatan. Itu udah ada dari 2000
13 atau 16 gitu. Jadi udah cukup lama, padahal saya baru kirim ke sana 2019, baru pas jalanin demi bumi, pas nyari gitu. Dan bank sampah itu kalian bisa Google bank sampah daerah rumah kalian, langsung kelihatan listnya. Jadi bank sampah induk memang cuman ada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan gitu ya, empat daerah yang utama. Tapi misalnya dari yang pusat banyak turunannya lagi, banyak bank sampah unitnya. Jadi yang unit itu yang biasanya kecil-kecil yang di perumahan yang akan kirim ke induk. Nah, kalau saya langsung kirim ke induk. Kenapa? Karena yang diterima lebih banyak gitu. Dan kita dapat buku tabungan, terus sampahnya kita jadi uang. Dia dikategoriin, oh ini kertas. Kertasnya tipe apa nih? Tipe recycle box sama dengan misalnya berapa ribu rupiah gitu. Jadi senang, maksudnya kita kayak nabung bukannya ke bank tapi ke bank sampah gitu. Karena kita bisa redeem, kita bisa ambil uangnya yang kita udah kumpulkan kan dari sampah yang kita kumpulkan kan jadi uang. Kita bisa ambil uangnya. Nah, makanya kita nggak perlu namanya plastik sampah. Kenapa? Karena ketika saya mau nyampah, saya nggak larinya ke tempat sampah. Saya larinya ke wastafel dulu. Kenapa? Sampah yang biasanya kita hasilkan biasanya ada residu pastinya. Residu itu apa? Residu itu misalnya organic waste yang nempel di dalamnya, misalnya plastik ada sambelnya. Itu ada residunya. Dan pabrik daur ulang itu tidak bisa mengolah kalau ada residunya. Gitu. Jadi harus bersih. Nah, kita nggak pernah diajarin itu kan, ngebersihin pilahan kita. Jadi penting banget kita langsung ke wastafel dulu, bilas, tirisin. Sama aja kayak piring. Piring aja kita bisa cuci, kenapa sampah kita nggak bisa cuci gitu. Nanti kalau misalnya udah kering, langsung masukin ke pemilahan. Makanya kenapa kategori pemilahan ini nggak usah punya plastik, karena bersih. Bahkan ini adalah source prakarya anak saya gitu. Jadi anak saya ketika mereka mau bikin robot, bikin apa, udah langsung larinya ke tempat sampah. Dan kenapa ibunya nggak khawatir? Karena kita ngajarin semua anggota keluarga untuk ngebersihin sampahnya. Jadi ya udah bersih gitu. Mau ngambil kertas, biasanya yang mereka ambil adalah plastik atau enggak kertas. Yang kebanyakan adalah box yang mereka ambil gitu. Jadi untuk bikinan, dan seneng sih, justru itu akan melatih kreativitas anak-anak gitu. Dan melihat dari apa yang ada gitu, yang ada di rumah, dan nggak usah bebelian sesuatu yang baru lagi. Dan itu sangat menyenangkan. Saya sebagai ibunya kadang-kadang amazed melihat mereka tiap hari ngutak-ngutik sampah menjadi robot yang aneh-aneh bentuknya, terus akhirnya saya gantung-gantungin dan mereka bangga sendiri gitu. Udah difoto belum gitu, kayak ya itu loh. Jadi menurut saya ketika kita mencintai sampah kita, sampah itu bukan sampah. Sampah itu adalah nilai uang. Jadi kita kirim ke tempat yang bisa mendaur ulang. Dan sekarang banyak banget komunitas-komunitas yang sudah berkembang yang bisa mendaur ulang. Kayak misalnya e-waste gitu ya, kayak electronic waste gitu, kalian bisa kumpulin aja. PR kita sebetulnya setiap rumah tangga tuh cuma ngumpulin. Kita ngebersihin dan ngumpulin, gampang kan? Udah begitu ngumpulin, udah cari deh. Banyak kalau yang nerima dan ngolah. Di Indonesia udah lumayan banyak. Dan e-waste RJ komunitasnya, dan itu didirikan oleh anak umur 11 tahun, cowok. Dia punya beberapa Dropbox, kalian bisa cek Dropbox-nya, kalian bisa taruh di sana gitu. Terus kosmetik misalnya, banyak cewek-cewek pada bingung kosmetik diapain nih, packaging-nya bagus-bagus gitu ya. Nah, beberapa yang kita dapatkan itu ke kosmetik itu bisa diterima sama bank sampah, tapi untuk memperlambat proses di daur ulang, misalnya masih ada ininya, misalnya masih ada apa powdernya atau pewarnanya gitu ya, kalian bisa kirim ke nanti kita akan share, saya lagi lupa sekarang ibu siapa yang dia sebetulnya merias wajah orang-orang yang sudah meninggal. Jadi bisa arahin ke sana dulu gitu sebelum lari ke bank sampah, itu juga bisa gitu. Terus tiup plastik, kalian kumpulin tuh tiup plastik. Yang kita terima adalah tiup plastik sama saset biji kopi yang sudah olah. Jadi saset biji kopi itu kita olah menjadi snack pouch, kita upcycle. Kalau tiup plastik kita olah menjadi tag tanaman. Yang organik, saya punya komposter sama biopori di rumah. Komposter itu seperti ember yang ada saringannya tengahnya, terus ada kerannya. Nah, yang komposter yang saya cari itu dari Akademi Kompos itu sistemnya aerob, memakai oksigen. Makanya ada lubang udara di bawah saringannya supaya pupuk cairnya nggak bau. Kalau atas nggak bau, kenapa? Karena kita buka tutup, makanya gas metannya akan keluar masuk.
jadi nggak akan masalah. Tapi bawahnya nih kadang-kadang kalau yang drum terus pakai keran, yang bentuknya cantik itu bau karena dia nggak ada lubang udara di antara saringan sama keran. Itu yang bikin pupuk cairnya bau. Dan kadang-kadang kita nggak nyaman kesentuh sama tangan pun jadi bau got gitu loh. Jadi saya cari yang aman itu adalah komposter yang aerob. Karena ada 2 komposter, aerob sama anaerob. Carinya yang aerob yang memakai sistem oksigen. Jadi sirkulasi udaranya bekerja, gas metananya keluar masuknya dengan benar, jadi nggak bau. Jadi saya taruh di samping dapur. Jadi yang organic waste, sisa potongan buah sama sayur saya masukkan komposter, tinggal kasih sekam bakar atau daun kering, semprotin bioactivator, udah setiap hari kayak gitu doang. Nanti setiap minggu akan panen pupuk cair, kalian udah bisa langsung pakai pupuk cairnya buat nanam, tanpa harus bebelian pupuk cair organik yang lainnya. Apalagi yang kimia, itu jangan sama sekali. Nah, yang sisa makanan masak, seperti tulang, daging, kena minyak, kena susu, kalian masukin biopori. Biopori itu lubang yang kita buat sekitar diameternya 10 sampai 12 cm, kedalamannya 50 sampai 60 cm, tapi kalau tanah saya cuma 30-40 bisa juga. Bahkan ada teman saya dia cuma bikin di pot doang. Sistemnya layering doang itu juga bisa. Jadi kalau kalian nggak mau ngebuang tuh banyak banget teknik supaya kita nggak ngebuang untuk bikin kompos. Mau tekniknya pakai pot bekas juga bisa gitu, ditutup. Jadi kayak layering, yang penting paling bawah tanah, atas tanah. Cuman tanah hijau itu adalah sampah organik kita. Kalau mau dicampur jadi nggak masalah, terus tanah lagi, hijau lagi, tanah lagi gitu. Terus tutup. Itu sebulan udah jadi panen gitu, panen kompos. Jadi banyak aneka cara untuk bikin kompos dan nggak bau, karena orang selalu takutnya baunya. Orang takut belatungnya. Padahal belatung itu adalah bakteri pengurai yang kita harapkan sebetulnya. Tanpa adanya belatung, semua sampah kita tidak akan terurai gitu. Jadi black soldier itu justru diperjualbelikan di sini. Cacing kompos justru diperjualbelikan supaya menguraikan sampah kita gitu. Jadi kalau misalnya dia hidup dengan sendirinya di sampah kita harus glad, kita harus bahagia karena akhirnya sampah kita bisa terurai. Cuman caranya supaya nggak bau ya memakai sistem komposter yang benar aja gitu. Jadi kita nyaman. Tuh. Dan saya belajarnya dari si Pak Artomo waktu itu. Semoga bisa menjawab ya tentang plastik sampah. Jadi tidak diperlukan ya. Jadi kalian tinggal kumpulin aja sampai banyak, terus kirim ke bank sampah. Kirimnya pakai wadah-wadah yang ada di rumah aja. Kalau mau cari tentang pilah sampah, di highlight kita juga ada sih gimana caranya milah sampah, terus kirim kemana, ya ada di pilah sampah. Ya, kalau saya ngedukasinya, ya kalau saya ngelihatnya kalau di tempat saya mungkin bukan ke sungai, tapi ke got yang paling sering. Apa terjadi di depan rumah gitu, karena anak-anak suka pada ngumpul rame-rame, mereka jajan terus nggak ada tempat sampah, buang aja langsung ke got. Bahkan kadang-kadang udah ada tempat sampah di depan mata aja dia buang ke got gitu. Jadi itu kebiasaan sih menurut saya, kebiasaan yang mungkin diajarin sama orang tuanya juga. Ya kita sih udah coba teriak-teriak ya, terus yang ada nggak efek gitu ya. Tapi akhirnya menurut saya yang efek adalah cuma ngambil, mungutin, jadi kita lakukan sendiri gitu. Karena pada akhirnya mereka yang akan, ya kita harapkan mereka malu sih. Jadi karena ngomong udah nggak berhasil gitu. Terus apa? Masa kita biarin gitu ya, kita pungut lah gitu. Kalau misalnya kita bisa, kita ambil gitu. Kalau misalnya kalian udah teriak-teriakin nggak berfungsi gitu ya ambil gitu. Jangan nyampahin saya gitu pada akhirnya gitu. Jadi itu terjadi ketika waktu saya naik gunung sama anak-anak saya, terus saya kan selalu bawa kantong buat ngambilin sampah. Kalau naik gunung tuh kebanyakan puntung rokok sama permen, bungkus permen. Banyak banget gitu, setiap langkah pasti ada. Nah, saya sama anak saya mungutin pas setiap naik. Terus yang ada orang-orang yang kita lewatin, mereka ikut mungutin karena anak saya mungutin dan anak saya bawa kantong itu yang ada mereka ikut mungutin, mereka masukin ke kantong kita. Jadi dengan kita menyediakan fasilitas dan kita memberikan contoh,
ya kita berharap orang bisa mencontoh gitu ya. Jadi dan ya kalau misalnya kita nggak mencontoh itu kan lebih buruk kan. Jadi kita biarin akan lebih buruk. Jadi lebih baik kita memberi contoh sih, itu the next step kalau misalnya ngomong itu nggak berhasil itu. Dan kalau misalnya di rumah yang memberikan sistem fasilitas, misalnya di rumah orang tua kita misalnya, kenapa dia selalu campurin sampah-sampahnya? Ya karena nggak ada fasilitas penyortiran gitu. Jadi dulu di rumah saya tinggal di rumah mertua kan, tempat sampahnya udah kebiasaan cuma satu, general waste gitu. Semuanya campur aduk di satu tempat sampah. Saya sadar saya capek di belakang karena saya sortirnya di dapur. Jadi pemilahannya ada di dapur, bukan di pintu utamanya. Nah itu udah salah. Justru yang paling benar adalah di pintu utama ketika orang itu nyampe itu udah harus ada pemilahan. Nah, jadi kitanya nggak capek nyortirin, pisah-pisahin lagi gitu. Jadi dari awal udah bener, terus di belakang di gudang tinggal pemilahan yang lebih besar. Kan udah tinggal di-drop-in gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada salah cemplung, misalnya masker masuk ke kertas, ya kita tinggal pindahin ke eco break gitu. Saya sarankan masker medis itu masuk ke eco break. Jadi untuk kitanya at least udah nggak campur sama yang organik nih. Kalau udah campur ribet deh gitu, kita harus cuci-cuci gitu. Jadi itu udah ngebantu banget gitu ketika kita milah di depan, bukan di belakang. Gitu. Jadi dengan kita milah di depan, ketika orang lain mau buang, mereka jadi mikir gitu. Ini masuk yang mana nih gitu. Terus kita bilang, itu masuk yang kertas gitu. Jadi gitu loh. Jadi kita kodein tempat sampahnya. Udah langsung di divide beberapa kategori gitu. Misalnya itu rumah orang tua, mungkin mereka akan bingung ini apa nih? Tiba-tiba dibikin tempat sampah macam-macam gitu. Saya pernah banyak DM sih kayak anak-anak universitas mungkin ya. Terus dia bilang, "Kakak, saya suka sedih di rumah, saya udah milah, terus dijadiin satu, dibilang ngapain kamu capek-capek misah-misahin sampah," katanya. Terus pada akhirnya dijadiin orang tua saya gitu. Terus saya bilang, ya udah lakuin apa yang kamu bisa di kamar kamu aja dulu gitu, saya bilang gitu. Mungkin kalau misalnya itu bukan apa ya, bukan area kamu, ya udah lakuin apa yang kamu bisa. Misalnya di kamar kamu itu area kamu kan misalnya gitu ya. Seperti itu bisa gitu. Jadi ya lakukan apa yang kamu bisa. Ya semoga itu bisa memberi contoh. Dan ya kalau dari saya sih orang terdekat itu berubah itu nggak bisa langsung. Jadi nggak usah jauh-jauh orang lain gitu, dari keluarga aja. Nggak bisa secara langsung, nggak ada yang instan intinya. Kita semua pada akhirnya belajar kok. Saya belajar, mereka pun belajar gitu. Saya belajar gimana caranya bikin sistem yang benar supaya mudah dimengerti gitu. Justru bukan pakai sistemnya saya kalau misalnya mereka nggak ngerti, tapi belajar. Jadi harus gimana ya supaya mereka mau gitu. Itu yang paling benar. Jadi toleransi itu makanya sangat diperlukan. Jadi misalnya gue zero waste bukan berarti gue harus memaksakan mereka untuk zero waste. Orang mereka nggak begitu kok gitu kan. Jadi caranya gimana supaya misalnya saya pakai beeswax food wrap untuk menutup wadah, nggak mau pakai cling wrap. Tapi dia nggak suka kakak saya. Gimana caranya supaya dia suka ya? Oh, makanya saya bikin penutup wadah dari kain. Karena dia pengen yang praktis. Yang dari kain kan ada karetnya praktis tuh gitu. Jadi kita belajar banyak sekarang kayak produk-produk ramah lingkungan kan banyak tipe ya untuk menjawab permintaan orang yang tipenya berbeda-beda gitu. Jadi ya disesuaikan, itu tujuan solusi itu ada banyak, ada variasi supaya bisa menyesuaikan tipe orangnya beda-beda gitu. Jadi ya ngedukasi itu bisa lahan-lahan lah, nggak usah ngotot karena kalau ngotot nanti malah dibenci gitu ya. Jadi saya juga kalau lagi apa ya, kalau lagi passionate banget tuh kayak pengen ngomong terus kan, semangat nih pengen ngedukasi padahal orang nggak mau diedukasi gitu. Jadi kita juga harus apa ya, pintar-pintar lihat orang, misalnya orangnya lagi pengen diajak ngomong itu ya baru kita ngomong gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau diajak ngomong dan kalian juga udah tahu mereka suka plastik, ya jangan gitu. Jadi nanti pada akhirnya mereka akan kenanya mungkin dari campaign-campaign yang berbeda juga gitu. Mungkin bukan yang kita ajarkan gitu. Kayak misalnya Men's Cup gitu ya, kakak saya kasih, dia nggak suka, dia kasih temennya gitu, langsung gitu. Padahal itu kado ulang tahunnya gitu kan. Terus tapi ya udah ketika dia
mungkin dia bahannya bukan itu gitu, perubahannya mungkin dia tetap bawa tumbler, dia tetap bawa reusable straw gitu. Jadi setiap orang beda-beda, jadi ya udah biarin aja, nanti juga mereka akan sadar sendiri apa yang mereka bisa gitu. Itu yang diharapkan. Dan semakin mungkin mereka suka, mereka akan lebih mau belajar. Kalau mereka nggak suka, ya mereka nggak akan peduli dan lu apaan sih, lu cerewet banget gitu nanti. Lu fanatik banget sih gitu. Jadi ya, gitu sih saran dari saya kalau untuk keluarga. Kalau misalnya produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan, kalau misalnya mereka nyampah pun, seperti kita nih Demi Bumi, atau misalnya Bakso, mereka tuh memikirkan kembali packaging yang mereka kirimkan ke kalian. Jadi biasanya packagingnya tuh nggak ada, at least nggak ada sampah plastiknya sama sekali. Pakai lakban pun pakai lakban kertas namanya, atau gum tape disebutnya. Jadi sistem lakbannya tuh seperti materai, tinggal sobek, kasih air, tempel. Jadi itu satu material dengan box yang dikirimkan. Dan kalau di Demi Bumi kita selalu ada cap nggak mau plastik kurir. Karena kan udah kita kirim ke JNE, kadang-kadang masih dikirim ke pusat. Nah yang dari pusatnya itu kadang-kadang yang kasih plastik lagi, padahal yang JNE utamanya udah kita bilangin gitu. Jadi makanya kita ada cap itu, yang diharapkan yang pusatnya, yang JNE keduanya itu ngirimin ke kalian nggak pakai plastik gitu. Kadang-kadang kita udah bilang terus mereka masih gitu. Makanya kita ada cap itu dan udah berhasil sih. Jadi ya cek online aja gitu. Banyak kok sekarang produk-produk ramah lingkungan, banyak banget di online juga banyak. Dan justru kalau di online itu kan kalian bisa pilih gitu, bisa belajar gitu ya. Jadi belajar banyak banget. Dan kalau misalnya mau belajar lebih dalam, follow beberapa Instagram yang memang kita follow misalnya gitu, yang memang kan kalau misalnya kita follow sesuatu kan sesuatu yang mau kita belajar kan, kayak saya follow Zero Waste Chef, walaupun saya bukan orang zero waste, tapi saya belajar dari mereka gitu. Itu yang utama. Kadang-kadang pagi-pagi baru bangun pagi, pasti kita buka handphone dulu kan, terus keluar langsung feed-nya kan, feed-nya, at least feed-nya itu yang ngajarin kita, bukan feed-feed tren, feed-feed nyampah gitu. Jadi walaupun kita nggak ngelakuin hari itu juga, kita at least udah masukin ke kepala kita apa yang kita mau belajar gitu. Jadi follow Instagram yang isinya edukatif, itu sangat penting. Oke, menurut saya sebagai desainer itu sangat berperan penting banget karena kita kan biasanya memberi solusi gitu ya. Jadi solusi itu semoga yang diharapkan solusinya yang lebih baik buat lingkungan, bukan yang nyampah. Karena desainer tuh banyak yang nyampah juga, sesuatu yang mungkin tidak diperlukan jadi dibuat gitu. Jadi ya semoga yang kita sajikan, terutama kalau misalnya desainer packaging gitu ya, packagingnya materialnya tuh yang ramah lingkungan, yang lebih box-box materialnya yang recyclable gitu. Dicek suppliernya, supplier yang ramah lingkungan seperti apa. Terus juga penggunaan warna itu penting banget. Sesedikit mungkin kalau warnanya masih mengandung kimia, itu akan memudahkan banget. Kalau bisa pakai soy ink, it's even better gitu kan. Tapi kadang-kadang klien nggak mau bayar soy ink gitu karena mahal gitu. Jadi tapi kita bisa mainin dengan teknik pewarnaannya sedikit mungkin, kayak misalnya Demi Bumi cuma pakai satu warna gitu kan, tapi karena kita orang kreatif kan kita bisa fight dengan produk lain dengan kemasan yang desainnya tetap bagus walaupun itu cost-nya sedikit gitu. Justru kan pada akhirnya klien melihat cost gitu. Oh ternyata cost-nya sedikit ya, tapi desainnya bagus gitu. Justru itu challenge-nya kita gitu sebagai desainer gitu untuk mengubah mindset bukan konsumen ya, klien untuk supaya mereka mau beralih ke sesuatu yang lebih ramah lingkungan tapi tetap bagus. Tuh, terus juga kita berperan penting untuk ngedukasi. Oh, tren sekarang tuh udah begini loh, ngedukasinya gimana? Kasih tuh source dari source luar negeri misalnya kalau saya lagi ngerjain kosmetik, ini trennya sekarang tuh udah semua kosmetik itu menjalankan pengambilan kembali, saya bilang gitu. Jadi udah seharusnya kalian melakukan itu.
Ya, karena memang udah seharusnya setiap company itu peduli sama lingkungan gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu itu bisa disarankan oleh desainer gitu. Karena kita memang tujuannya kan memberikan solusi. Nanti sekarang tren-tren sekarang anak muda carinya kayak gini loh gitu. Jadi semakin bagus kalau kalian lebih peduli gitu. Image sebagai brand image juga lebih bagus untuk kalian gitu. Karena menurut research umur segini sampai segini kebanyakan kan umur anak muda sekarang udah trennya seperti itu gitu. Justru itu generasi mereka sangat peduli sama lingkungan mereka nantinya itu sih. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Dan sebagai desainer kita itu orang kreatif, jadi kita bisa menggunakan semua material yang bukan bahan baru, itu penting. Kenapa? Kita sebagai orang kreatif kita yang bisa mengubah upcycle produk menjadi barang yang bukan barang kasihan. Kayak misalnya kita harus beli tas yang ada brand-brandnya itu kan kayak brand-brand yang nyampah apalagi gitu loh. Masa lu beli gituan gitu kan. Jadi kenapa nggak dibuat sesuatu yang tadinya nyampah menjadi sesuatu yang bagus. Itu peran desainer itu sangat diperlukan. Dan kita banyak memberikan inspirasi tentang itu. Makanya kita banyak mengolah sampah, meng-upcycle. Karena supaya ngebuka mata nggak cuman kafe, sehingga kafe mau milahin sampah sasetnya kirim ke kita, tapi juga ngubah para desainer yang ngerjain buat kafenya dia, ini campaign kayak gini bekerja loh gitu. Jadi supaya mereka akhirnya beralih ke situ juga ketika menyarankan klien-kliennya gitu. Jadi dan pada akhirnya banyak banget yang berubah sih, kayak even pabrik tirai jendela yang kita olah sampahnya sekarang udah bikin brand sendiri, brand dari sampah mereka gitu. Jadi mereka kerjasama sama desainer-desainer bikin tas yang bagus-bagus gitu. Jadi itu sih, jadi yang kita harapkan ya sebagai desainer kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkreasi dengan produk-produk yang tadinya nggak bernilai menjadi bernilai. Nah, yang diharapkan lagi supaya sampahnya semua terdaur ulang, jangan mahal-mahal gitu. Jadi supaya kalau mahal kan cuma segmen tertentu doang gitu ya. Semoga produk-produk yang diolah itu ya produk-produk yang bisa benar-benar berjalan untuk semua kalangan. Itu sangat baik menurut saya, karena semua orang tuh bisa mempunyai peluang untuk belajar jadinya gitu. Oh, ini ternyata dari olahan sampah kok bisa keren banget ya gitu. Bukan hanya orang-orang desainer atau orang-orang kalangan kelas atas yang bisa suka sama produk desainer gitu, tapi orang-orang kelas menengah bawah juga kok bisa keren ya. Justru mereka jadi belajar. Itu sih harapan saya. Kalau dibilang kita menurun, ya pasti ya, karena kita kan juga jam bukanya juga mengecil ya, maksudnya diperpendek lah. Yang tadinya kita bisa buka sampai malam, kita cuma buka sampai jam 5 sampai jam 6 aja. Dan itu kan limited banget, kayak jam 10 sampai jam 5. Itu pasti pendapatan mengurang. Tapi dari ya bagus, puji Tuhan banget sih ya, it's the same, misalnya income-nya sih oke banget, maksudnya sama aja gitu loh, maksudnya it doesn't make any big difference juga. Karena walaupun mereka nggak datang, biasanya mereka kan jadinya order online gitu, atau enggak mereka suruh pembantunya yang datang ke toko, refill di toko sendiri gitu. Dengan sekarang ini sih memang challenge kita di shipping ya, kayak tadi saya bilang awalnya, dibilang jangan dibanting itu pasti diinjak, jangan dijemur pasti itu sengaja dijemur. Jadi memang itu satu challenge. Nah, biasanya sih waktu awal saya buka toko memang mindset saya pun seperti itu, kayak it has to be no plastic, no packaging. Tapi as we go along ternyata tuh nggak semudah itu waktu menjalankannya. Jadi saya pun harus berubah menjadi lebih fleksibel. Nah, biasanya sih yang saya sarankan adalah mereuse lagi kemasan yang ada. Jadi misalkan nih, ya kamu jual dalam kemasan kecil-kecil, either kamu minta kembali kemasan itu untuk kamu refill lagi, atau enggak ya minta mereka untuk digunakan lagi, atau enggak kirim ke kayak depot daur ulang yang mereka ada. Maksudnya kan biasanya setiap kota kan punya depot masing-masing. Nah, biasanya kirim aja ke dia, atau enggak ya itu didaur ulang lagi. Tapi kalau di saya sih kita lebih banyak, kalau saya suka kirim kontainer, mereka reuse lagi sih.
Jadi misalnya kirim ke sayanya misalkan per 5 liter. Jadi kita hitungannya per jerigen 5 liter lah. Terus kita tukar jerigen aja. Kayak kita beli galon air deh. Kamu kirim baru, saya kirim yang galon kosong, saya balikin ke kamu. Hal-hal yang seperti itu sih. Cuman kalau untuk kita masih UKM memang agak sulit. Jadi paling yang bisa saya sarankan adalah cuman di reuse aja kemasan itu, dipastikan jangan sekali pakai terus dibuang. Gitu aja sih. Iya dong, itu dengan kayak tadi saya bilang, dengan kita make like small changes, kayak kita ingetin mereka, kamu jangan dibuang ya, kamu pakai lagi. Orang kan jadi inget, oh iya ya, ini jangan dibuang ya, ini kan bisa saya pakai lagi. Tapi kalau kamu nggak kasih note, ini bisa di reuse, ya mereka pasti akan langsung buang. Itu kan, jadi kalau menurut saya dengan kamu memberitahukan, ini modern well kamu untuk dipakai ulang, itu bagus banget, itu benar-benar reminding mereka, jangan dibuang ya, gitu. Karena apalagi kalau kamu kirim keluar kota ke apa, itu nggak mungkin banget kalau kita kirimnya pakai pouch atau nggak pakai kertas atau apa, itu pasti akan banjir kemana-mana, sampai sana udah tinggal kayak udah nggak tahu resinya doang kali, mungkin resinya pun udah nggak kelihatan gitu kan. Jadi ya ada, makanya saya bilang it's not easy. Jadi ada hal yang kita harus fleksibel. Nggak kayak kita mau jualan jamu itu dia cairan, nggak mungkin dong kita kasih mereka nggak kasih kemasan, kan nggak mungkin. Nah, kita nggak jualan juga nggak mungkin. Iya benar. Ya kan? Jadi ya kita harus cari jalan tengah nih yang at least at least bisa saling win-win solution lah. Kamu sediain kemasan tapi tolong dong di reuse, kalau memang kalian nggak bisa reuse, kirim balik. Gitu kan? Benar. Dan itu banyak kok yang sebenarnya mereka willing kok untuk kayak oke, saya kumpulin di atas, saya kirim balik. Itu mereka banyak kok yang bersedia seperti itu. Oke, hai Rehan. Kalau untuk toko item saya di Naked Ink sekarang itu kita ada kali sampai 2.000 sampai 3.000 item. Banyak banget. Karena kayak cabai aja itu ada banyak jenis. Cabai bubuk, cabai kering, cabai flake. Jadi belum lagi lada ada putih, lada hitam. Jadi itu kita banyak banget itemnya, itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 item. Nah, in future jadi kalau kita sistemnya sih kita keep expanding ya. Jadi I'm welcoming every UMKM yang memang willing mau bekerja sama dengan kita. Jadi kalau misalkan kalian produksi, let's say jamu kunyit asam, maksudnya yang in a bubuk form ya, maksudnya kayak in powder form, saya juga bersedia untuk menjualkan. Jadi I'm welcome tuh, nggak ada limitnya kayak oh saya cuma boleh tambahin sekian item, itu enggak. Karena dengannya keadaan seperti ini kan orang makin berinovasi ya. Banyak banget nih new items yang memang maksudnya bagus untuk dijual, dan itu biasanya sistemnya, jadi saya akan mengurangi PLU yang lama, maksudnya list item yang lama, dan masukin list item yang baru, list lama yang memang tidak berjalan. Jadi mungkin ada item yang selama setahun ini nggak keluar nih. Ya kan, misalkan let's say apalah ya, contohnya kayak buah noni kering. Ya kan, buah noni kering mungkin di Indonesia di toko di daerah Kemang itu mereka banyak yang nggak pakai, dan sebenarnya selama setahun itu tidak berjalan sama sekali. Itu saya akan keluarkan dan saya akan add a new product. Yaitu misalkan kayak jamu kunyit asam dalam bentuk bubuk. Nah, itu saya bisa replace. Jadi itu kita keep rotating sih. Jadi nggak bisa kayak dispesifikasi bakal bagaimananya, nggak. Maksudnya nggak ada limitnya. Benar-benar kita open banget tuh any changes lah gitu. Dan kalau untuk kedepannya Naked Ink sendiri sih kita akan mencoba untuk meng-create our own products, ya kan. Jadi kita akan nyediain ini beberapa produk lain yang memang itu yang saya bikin sendiri. Jadi soon kita mungkin akan ada kayak minuman, kayak kombucha, coconut water, atau anything yang memang all natural, dan itu kita produksi sendiri. Gitu. Itu sih rencana kedepannya. Gitu Rehan. Dia bilang gitu sih, jadi kayak Palu Gada, apa yang lu mau gue ada gitu loh tokonya. Karena I like to shop. Jadi gue itu suka banget shopping. Jadi dalam arti bukan yang kayak branded items ya. Dan gue suka masak. Jadi I like to try new things. Jadi di saat gue merasa, kayaknya gue perlu nih, dan gue akan beli barang itu dan gue taruh di toko. Karena gue yakin kalau gue perlu, mungkin orang lain akan perlu juga. Itulah kenapa kayak herbs and spicesnya kita tuh bisa jadi banyak banget. Karena kayak bikin spaghetti aja nih, contoh. Itu lu pakai parsley buat mempercantik. Terus belum lagi lu akan pakai lagi kayak basil buat kasih rasa.
Betul. Terus belum lagi lo akan pakai cabai bubuk supaya itu jadi pedas. Dan cabai bubuk kan ada yang powder, ada yang flake. Flake kan supaya kelihatan kece. Jadi ada lagi gitu kan. Jadi itulah kenapa itemnya itu terus bertambah lagi dan akhirnya jadi banyak. Gitu ya, kayak tadi Jessica bilang juga, it's like a library. Karena when I start this waktu saya mulai usaha ini, I was thinking only having like 1-2 rak aja udah cukup deh. Paling berapa sih, 100 jar. Maksimal 200 jar kok. But as we go along, ternyata loh kok jadi banyak banget. Jadi nambah rak lagi, nambah jar lagi. Sampai akhirnya jadi penuh. Dan akhirnya sekarang pun kita mau expand ke lantai 2. Dan itu sampai kayak, kok jadi banyak banget ya, gitu kan. Tapi it's something that people need, gitu kan. Jadi ya, it has to be there. Jadi ya mau nggak mau ada kan. Gitu. Jadi ya, I'm really open to any opportunity sih, gitu. Yang new item, even kayak perintilan yang penting nggak penting pasti dibeli gitu. Itu pun juga kita ada kayak apa itu terakhir kali teko, apa itu loh, alat siram tanaman, teko yang buat tanaman gitu loh. Itu di dalam warna gold. Itu yang kayak glossy banget, terang banget, dan menurut saya it's not something important kan untuk dibeli, but then people buy them karena lucu. Ya kan, jadi hal-hal seperti itulah yang kenapa bikin toko saya itu jadi banyak banget barangnya. Karena ya penting gak penting tapi ada gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Satu, bahan menjaga kualitas bahan baku itu paling sulit di Indonesia. Karena standarnya kita itu beda banget. Setiap orang memiliki standar masing-masing. Dan standarnya mesti standar dari produsen sampai ke kita pun itu juga beda jauh banget. Itu satu sih yang challenge banget, itu menjaga kualitas produk. Terus kedua, mengedukasi, karena saya suka ngomong, karena saya bawel dan kepo, jadi I take it as fun. Maksudnya kayak like it's just fun conversation gitu kan. Walaupun yang dengerin kok ini orang rese banget sih gue dikuliahin gitu kan. But then it's karena saya take it as fun, jadi it's not a big problem. Tapi benar-benar challenge-nya itu adalah menjaga kualitas produknya. Apalagi barang kita natural, nggak pakai preservatif, jadi lebih banyak lagi kayak kutu lah atau apalah yang itu benar-benar harus dijaga banget. Gitu. Yang pasti sih kayak saya berharap banget ya Niketing bisa punya beberapa toko di luar kota, at least minimal 1 di setiap kota besar lah di Indonesia. Jadi untuk orang bisa merasakan experience. Kalau living a zero waste itu is not that hard loh, asalkan kalian willing, asalkan kalian mau mencoba, itu tidak susah, gitu kan. Terus yang kedua adalah mengajak kalian itu, ya kayak tadi saya bilang, start with something small. Nggak pakai shopping bag, nggak bawa straw, nggak pakai cutlery plastik. Maksudnya start something small and simple, and it will make a big change. Kalau satu orang nggak mengurangi, misalkan nih kayak kamu ini lagi buka puasa deh, kalian ber-10, ya kan? Coba bayangin kalau 10-10-nya nggak pakai sendok plastik, itu berapa banyak yang bersampah sendok plastik yang berkurang. Jadi, coba dikali itu berapa banyak orang, berapa ribu orang yang makan buka puasa pakai sendok plastik. Betul. Ya kan, jadi kayak even small things it does make change. Jadi jangan merasa gue ini siapa sih? Apa sih gue? Mana bisa sih gue? No, dari yang hal yang kecil-kecil seperti itu pun it does make change. Itu bisa membantu banget ke environment tuh, jauh membantu sekali. Sedotan plastik itu apalagi. Satu hari kalian bisa minum berapa banyak, dikaliin berapa banyak orang yang datang, dikaliin lagi berapa hari, berapa bulan. Itu banyak banget sih. Jadi kayak saya selalu bilang, maksudnya saya nggak berharap, oke, besok gue berubah, gue bawa ini semua sendiri. Itu nggak mungkin. Karena saya sendiri waktu awal juga kebanyakan lupanya daripada ingetnya. Ya kan, sampai benar-benar akhirnya menciptakan satu kebiasaan, kalau tas itu harus ada cutlery set, harus ada tote bag, harus ada apa. Dari situ mulailah kebiasaannya itu nambah. Oke, berarti di tas juga harus nambah, ada lagi nih container box. Terus nanti nambah lagi nih harus ada apa. Jadi itu start with something small. Jadi at least nanti terakhir-terakhir kamu kemana-mana bawanya koper. Udah bukan tas lagi.
karena udah kebanyakan isinya, perlengkapan perangnya ya. Oke, boleh banget sih, dan juga saya juga punya banyak kenalan kan, mungkin kita juga bisa saling bisa ngenalin nih, kalau kalian memang misalkan kayak kalau memang kalian produksi dan kalian nggak tahu mau jual kemana, bisa jual di toko saya, ataupun saya pun juga ada relasi yang bisa saya kenalin ke kalian, misalkan oh kamu titip aja nih sama toko ini juga, karena mereka juga memang di bidang kayak memberdayakan women kayak gitu kan juga emang ada komunitasnya juga gitu. Jadi more than welcome kok untuk kayak ngobrol-ngobrol aja. Nanti kita dari sana kita bisa tahu kan kebutuhan kalian apa yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Gitu. Boleh nanti saya kasih tahu forwardin ke admin, nanti biar admin bisa kontak kamu, atau enggak di IG Naked Ink kan ada linknya untuk kontak ke email, itu juga nyambungnya nanti ke saya juga. Oke, Naked Ink dulu kita ada website, harusnya websitenya masih ada sampai sekarang, cuman memang kekurangan tenaga untuk ngurus websitenya, jadi agak keteteran website saya walaupun sudah jadi. Terus Tokopedia pun kita memang ada, tapi cuman limited items ya, jadi kayak memang items yang bisa kita kirim pakai paper bag itu yang kita sediain, tapi kalau yang kayak liquid itu enggak kita kirim, mesti enggak kita jual lah, karena itu memang akan kemasannya akan sulit banget gitu. Jadi kita hanya jualin yang kayak utensils, misalnya aksesoris, dan yang kering-kering sih yang di Tokopedia gitu. Dua-duanya sih, ada juga yang saya lihat dan saya suka, itu saya panggil, saya offer. Ada juga yang menawarkan ke kita. Jadi ya sama banyaknya sih. Cuman karena saya juga picky kan, maksudnya saya nggak mau nih terima-terimain barang, tapi saya tahu marketnya nggak ada, kan kasihan ya. Itu kan mendingan saya pilih barang yang memang saya tahu, oh ini marketnya ada nih, dan ini bisa nih laku dijual nih, saya yakin bisa dijual. Itulah yang saya ambil. Gitu. Jadi walaupun memang banyak yang offer, tapi kan saya juga harus seleksi juga. Maksudnya bukannya sombong atau apa, kayak tadi saya bilang, saya juga nggak enak kalau kamu taruh barang di toko terus barang yang nggak laku, kan nggak enak ya. Maksudnya kan kasihan juga gitu, mereka jadi nunggu-nunggu gitu. Tapi ya balik lagi, I'm open to any opportunity. Jadi kalau memang kalian ada teman, ada kenalan, even kayak bakery, kayak roti gitu, I'm more than welcome kok untuk di display di toko kita yang di BSD atau di Fluid atau yang di Kemang, itu open banget. Nah, kalau itu balik lagi, karena saya suka shopping, jadi saya demen mencari juga yang kayak, siapa nih, dan saya juga kepo, jadi saya juga cari tahu, oh produsennya siapa, bagaimana, di mana, caranya bagaimana. Ya kan, nah kebetulan saya juga kan emang lulusan teknologi pangan, jadi minimal saya juga udah ada nih kayak basicnya untuk kayak GMP-nya harus gimana sih, manufacturing practice yang benar itu harus kayak gimana, itu kan saya juga udah ada basicnya, udah tahu. Jadi nggak beban, benar-benar saya take it as ya karena emang saya suka gitu. Jadi sama sekali nggak yang kayak aduh repot banget, enggak sih. It does take time, itu makan waktu lama banget karena kan harus tanya ini siapa, bagaimana, di mana, produksinya apa. Itu emang makan waktu, belum lagi saya mau lihat barangnya, ya kan. Nah, itu it does take time, tapi ya I'm doing it for fun. Jadi basically sih marketing ini nggak pernah bebanin saya ya, maksudnya karena saya pun buka usaha ini kan karena emang pengen, dan I never kayak mikirin bakalan ini harus seperti ini yang ada timeline-nya begini. Karena saya melakukan ini sebagai fun dan just go with the flow, jadi nggak pernah jadi beban. Jadi benar-benar ya udah, jadi enjoy aja. Mau dia cari barangnya enjoy, mau walaupun kayak storage condition-nya itu yang bikin bingung banget juga ya saya take it ya jadi seru banget. Jadi yang kayak awal storage cuma 1 ruangan, sekarang tiba-tiba bisa jadi 4-5 ruangan. Ya kan, jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh yang benar-benar yang kayak ya udah saya mah karena kita membutuhkan ya saya nggak masalah maksudnya bikin extra storage room atau apa
Dan saya melakukan itu benar-benar fun banget. Karena seru, karena emang mungkin passion-nya ya, maksudnya kayak passion ini di sini dan memang saya ngerasa ya I think I'm belong here loh, ini tempat main saya di sini loh. Jadi karena saya udah nyaman ya udah, jadi nggak pernah take it as challenging banget gitu. Oke, mungkin itu saja untuk rangkaian acara pertama kita di Festival Konsumsi Ramah Bumi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih.